Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat misteri? Kembali bersama saya di Dangyang Cipta Rasa Channel. Untuk kisah nyata misteri malam ini, ada cerita yang dikirim dari salah satu sahabat. Istrinya yang bernama Henny pernah mengalami sebuah pengalaman mistis saat dirinya bekerja di salah satu juru rias pengantin di salah satu kota. Apa yang dialami Henny? Yuk kita ikuti cerita selengkapnya. Henny bekerja menjadi asisten perhias pengantin bersama bosnya. Sebut saja namanya bosnya itu Ibu Lia. Ibu Lia ini sudah puluhan tahun menekuni usaha rias pengantin, menyewakan baju pengantin, dan lain-lain. Bahkan, dia pernah menjadi make up artis ibu kota selama beberapa tahun sebelum memutuskan untuk membuka usahanya yang sekarang. Tidak ada yang aneh dengan cara atau teknik Bu Lia merias pengantin. Semua biasa saja, sama seperti yang lain. Hingga suatu ketika, usaha Bu Lia ini mengalami kemunduran. Karena mungkin banyak saingan atau banyak perias-perias baru bermunculan, pelanggan-pelanggan Bu Lia mulai beralih ke perias lain. Dan imbasnya, usaha Bu Lia pun terancam gulung tikar alias bangkrut. Baju-baju pengantin koleksi Bu Lia menurut sebagian pelanggan sudah ketinggalan zaman. Juga cara meriasnya kalah sama perias muda yang sengaja sekolah merias untuk menunjang keterampilannya. Lain dengan Bu Lia, keahlian Bu Lia ini otodidak, dia belajar sendiri. Berbulan-bulan usaha Bu Lia sepi order hingga suatu hari Bu Lia mengajak Henny agar mengantarnya ke suatu tempat di Jawa Tengah. Bu Lia yang seorang janda itu mengendarai mobil begitu mahir layaknya seorang laki-laki. Dan Henny pun ketiduran di sepanjang perjalanan. Entah berapa lama Henny tertidur. Satu tepukan di pundaknya membangunkan Henny. "Bangun, Hen, kamu malah tidur terus, gimana ini?" ujar Bu Lia sambil tersenyum. Henny pun terbangun dan mobil ternyata sudah berhenti di depan sebuah rumah yang bangunannya cukup tua. Bu Lia dan Henny turun dari mobil bergegas menuju rumah di hadapannya. Setelah mengucapkan salam dan mengetuk pintu, terlihat pintu dibuka dari dalam, lalu muncul seorang perempuan tua yang rambutnya hampir putih semua. "Silahkan masuk," ucapnya dengan suara serak yang entah kenapa membuat Henny bergidik. Setelah berada di dalam rumah, mata Henny melihat sekeliling ruang tamu yang lebih mirip ruang ritual. Di sana terdapat lukisan perempuan cantik, memakai mahkota dan baju kemben hijau, memegang tongkat berkepala ular. Di kiri kanan lukisan tersebut, terdapat dua buah payung kecil berwarna keemasan. Di bawah lukisan itu ada dupa yang dibakar, harumnya memenuhi ruangan tersebut. "Kanjeng Ratu Kidul," gumam Henny pelan. Dia mengetahui lukisan perempuan itu Kanjeng Ratu Kidul karena dia pernah melihat lukisan serupa di rumah temannya yang biasa memasang susu kecantikan buat para wanita yang mau kelihatan cantik secara instan. Perempuan berambut putih itu sejenak masuk ke dalam kamar dan keluar lagi dengan memakai pakaian lebih rapi dari tadi. "Ada perluan apa Mbak datang ke gubuk saya?" tanya perempuan itu dengan sedikit merendah. "Begini Nek Ayu, saya punya usaha rias pengantin sekaligus pakaian dan dekorasinya.
Akhir-akhir ini, omset usaha saya menurun. Saya ingin usaha saya bangkit dan tambah maju, Nek. Karena saya banyak beban yang harus dibayar tiap bulan. Ujar Bulia sambil tertunduk lesu. Perempuan berambut putih itu tersenyum mendengar apa yang dikatakan Bulia. Lalu dia berkata, "Orang-orang yang datang ke sini selalu masalah ekonomi yang menjadi beban dalam hidupnya. Semua ingin instan, ingin uang banyak dan usaha maju. Tapi nenek akan berusaha membantumu," ujarnya, kemudian berdiri dan berjalan masuk ke dalam kamarnya. Beberapa saat kemudian, dia keluar dari dalam kamar, terlihat membawa sesuatu di tangannya. Lalu dia menyodorkan benda tersebut kepada Bulia. "Pakailah bedak ini untuk merias setiap pelanggan yang memakai jasamu. Tidak perlu banyak, yang penting bedak ini menempel di kulitnya. Tapi ingat, kamu tidak bisa berhenti dari pesugihan ini. Bila berhenti, kamu akan kena akibatnya," ujarnya sambil kemudian memberikan bedak tersebut. Bulia sejenak mengamati benda tersebut. Terlihat sebuah bedak yang tersimpan di wadah kaleng kuno berwarna kuning, dan tidak ada yang istimewa dari bedak tersebut. Setelah mendapatkan bedak itu, Bulia pamit pulang, dan dalam perjalanan Bulia berkata kepada Heni, "Ingat ya Hen, kamu jangan bicarakan kepada siapapun tentang apa yang kamu dengar dan lihat hari ini di rumah Nek Ayu." Heni menganggukkan kepalanya. Meski dalam hati Heni tidak menyangka kalau Bulia akan melakukan hal seperti itu untuk memperbaiki usahanya. Beberapa bulan kemudian, setelah Heni dan Bulia pulang dari rumah Nek Ayu, pelan tapi pasti usaha Bulia mulai bangkit kembali. Para pengguna jasa rias Bulia merasa puas dengan make up yang diterapkan Bulia, dan banyak orang yang memakai jasanya, membuat ekonomi Bulia stabil kembali. Ia pun membeli baju-baju pengantin yang baru untuk koleksi sewaannya. Ada yang aneh yang Heni lihat setiap kali dia membantu Bulia merias pengantin. Dengan riasan sederhana, para pengantin yang dirias Bulia terlihat cantik sekali. Padahal dulu juga Bulia yang dibantu Heni merias pengantinnya seperti itu, tapi hasilnya beda, tidak sebagus yang ini. "Bedak yang ampuh ya," ujar Heni dalam hati. Hari berlalu, 3 tahun sudah Bulia menjalankan pesugihan dari bedak tersebut. Sudah banyak tabungan yang Bulia dapatkan dari usaha meriasnya. Bulia akhirnya berpikir untuk mengakhiri pesugihan bedak Ayu yang diberi dari Nek Ayu. Karena tabungan miliknya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama beberapa tahun ke depan. Selama 3 tahun itu, usaha Bulia laris manis. Hampir tiap minggu ada saja yang memakai jasanya. Dan Bulia pun memutuskan tidak memakai bedak pemberian Nek Ayu lagi untuk merias. Suatu ketika, saat Bulia mendapatkan job untuk merias, Heni melihat riasan Bulia terlihat aneh. Pengantin yang dirias terlihat lebih tua dari umurnya, dan auranya tidak terpancar sebagaimana pengantin-pengantin lain yang pernah dirias Bulia. Ketika Heni bertanya kemana bedak pemberiannya Ayu, Bulia menjawab sudah dia buang ke sungai. Heni seketika memegang pundaknya. Entah kenapa bulu kuduknya merinding mendengar bedak itu dibuang ke sungai oleh Bulia. Heni ingat ucapannya Ayu. Jika Bulia berhenti melakukan pesugihan itu, akan ada akibat yang diterima Bulia. Dan benar saja,
Tidak lama setelah Bulia membuang bedak itu ke sungai, Bulia mengalami kecelakaan saat hendak berangkat ke rumah ibunya. Dia pun lumpuh. Setahun kemudian meninggal. Uang hasil merias yang dibantu dengan bedak pesugihan habis dipakai biaya berobat selama dia mengalami lumpuh. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah hidup Bulia. Wallahu a'lam.